Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fasya Ayu Karmina, NRP 50262111091. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk membuat daftar isi secara otomatis. Langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah memberi heading pada tiap bab dan juga tiap subbab. Untuk memberi heading, pertama kita perlu memblok tulisannya, akan kita beri heading. Kemudian kita pilih menu heading 1 ini. Tapi sebelum milih menu heading 1, kita klik dulu kanan pada heading 1. Kemudian kita pilih menu yang update heading 1 to match selection. Kenapa harus kita pilih menu update heading 1 to match selection? Karena kalau misal kita langsung pilih heading 1, nah nanti otomatis tulisan yang kita blok ini format teksnya akan berubah dari segi jenis font dan juga size fontnya. Nah kalau misalnya berubah seperti ini kan akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk merubah manual untuk jenis font dan size fontnya. Jadi agar kita tidak perlu merubah format teksnya lagi, pertama kita blok, kemudian saat memilih heading 1 kita klik kanan, kemudian kita pilih menu update heading 1 to match selection. Nah nanti otomatis kalimat yang kita blok ini akan terdapat heading 1, akan tapi untuk format teksnya tidak akan berubah. Nah selanjutnya kita akan memberi heading 1 kepada tiap-tiap bab selanjutnya. Nah untuk memberi heading 1 pada bab selanjutnya kita hanya perlu membloknya, lalu kemudian kita langsung pilih heading 1, karena tadi kan sudah kita update heading 1 to match selection, jadi format headingnya sudah mengikuti dengan format heading dari tulisan pertama yang kita beri heading 1. Nah untuk tiap babnya tinggal kita blok, kemudian kita pilih heading 1 hingga ke bab yang paling terakhir. Ini untuk bab 2 kita beri heading 1 juga. Bab 3 juga kita beri heading 1 dengan membloknya. Kemudian kita pilih menu heading 1. Untuk bab 4 juga sama, kita blok terlebih dahulu tulisannya, kemudian kita pilih menu heading 1. Selanjutnya bab 5 kita blok, kemudian kita pilih menu heading 1. Kemudian yang terakhir adalah daftar pustaka, kita blok, kemudian kita pilih tulisan heading 1. Nah sekarang tiap-tiap bab yang ada di judul utama sudah memiliki heading. Selanjutnya kita akan memberi heading 2 kepada subbab yang pertama. Untuk memberi heading pada bab 1, subbab yang ada di bab 1, caranya sama seperti tadi. Ini kan untuk bab 1. Pertama kita blok terlebih dahulu untuk subbab 1.1. Kemudian kita pilih heading 2, kita klik kanan, kemudian kita pilih update heading 2 to match selection. Nah ini kita pilih supaya format teksnya tidak akan berubah. Kita pilih ini. Nah nanti otomatis akan terdapat heading 2 di subbab 1.1. Untuk subbab pada bab 1 yang selanjutnya juga sama, kita blok, kemudian kita pilih menu heading 2. Untuk subbab 1.3 juga sama, langsung tinggal kita blok, kemudian kita pilih menu heading 2. Nah untuk subbab yang ada di bab 2 ini sedikit berbeda, karena kalau misalnya kita langsung blok subbab 2.1 ini, lalu langsung kita beri heading 2, nah nanti otomatis penomorannya akan mengikuti subbab yang ada di bab 1. Nah cara agar bab 2 ini tetap memiliki penomoran seperti ini, caranya adalah pertama kita blok terlebih dahulu, kemudian kita masuk ke menu create a style. Nah untuk namanya kita beri nama subbab 2, lalu kita pilih modify, kemudian kan style base nya kan harusnya itu heading 2, karena di subbab pada tiap bab itu menggunakan heading 2, jadi style based on nya
dari list paragraf kita ubah menjadi heading 2. Lalu setelah itu kita klik OK. Nah, nanti kan ini udah subbab 2.1 udah memiliki heading 2, tapi kan untuk penomorannya tetap sama 2.1. Selanjutnya untuk 2.2 kita tinggal blok saja. Kemudian kita pilih yang subbab 2 karena kan mengikuti heading yang ada di subbab 2.1. Begitu pula selanjutnya hingga subbab pada bab 2 selesai. Untuk 2.3 juga sama, kita blok terlebih dahulu. Kemudian kita pilih menu subbab 2. Subbab 2 ini tadi yang udah kita buat secara manual itu ya. 2.4 juga sama, kita blok terlebih dahulu, kemudian kita pilih subbab 2. Untuk selanjutnya 2.5 kita blok, kemudian kita pilih subbab 2. 2.6 di blok kembali, kemudian kita pilih subbab 2. Dan yang terakhir 2.7 kita blok, kemudian kita pilih subbab 2. Nah, untuk penamaan heading pada subbab yang ada di bab 3 itu sama dengan saat kita membuat heading pada bab 2. Jadi karena ini kan terpisah antara bab 2 dan bab 3, untuk membuat heading kita harus membuat style yang baru. Jadi pertama kita blok terlebih dahulu pilihan 3.1. Yang untuk 3.1.1 ini dibiarkan dulu karena ini dia akan diberi heading 3 karena dia merupakan subbab dari sebuah subbab. Yang pertama kita blok terlebih dahulu 3.1. Kemudian sama seperti saat subbab pada bab 2 tadi, kita pilih menu create a style. Ini untuk yang subbab di bab 3 kita beri nama subbab 3. Nah, untuk pemberian nama ini terserah ya, mau diberi nama apa senyamannya aja. Terus kita pilih menu modify. Terus karena subbab pada bab 3 ini menggunakan heading 2, style based on-nya kita ubah menjadi heading 2. Kemudian kita klik OK. Nah, otomatis nanti subbab 3.1 sudah memiliki heading 2. Kita lanjut untuk 3.2. Kita pilih menu subbab 3. Secara otomatis ya, ini tinggal kita blok, kemudian kita pilih menu subbab 3 yang sudah kita buat tadi. Subbab 3.3 juga sama, kita blok terlebih dahulu, kemudian kita pilih menu subbab 3. Nah, untuk subbab pada bab 4 ini sama seperti saat kita membuat heading pada subbab di bab 2 dan juga subbab di bab 3. Caranya sama seperti tadi, kita blok terlebih dahulu tulisan yang akan kita beri heading pada bab 4. Kemudian kita pilih menu create a style. Untuk namanya saya beri nama subbab 4. Kemudian kita modify dulu dengan ubah style based on-nya menjadi heading 2. Karena ini subbab pertama dari bab 2 ya, makanya menggunakan heading 2. Nanti untuk subbab kedua dari bab ketiga, dari tiap bab itu menggunakan heading 3. Kita klik OK. Nanti otomatis subbab 4.1 sudah memiliki heading 2 dengan nama headingnya subbab 4 ini ya, yang kita buat tadi. Lalu berikutnya untuk subbab 4.2 kita blok dan kita pilih menu subbab 4. Untuk subbab 4.3 juga sama, kita blok tulisannya pada subbab 4.3, kemudian kita pilih menu subbab 4. Untuk bab 5 dan daftar pustaka tidak perlu kita beri heading 2 karena di dalamnya tidak memiliki subbab. Nah, tadi kan untuk di bab 3 kita memiliki subbab yang kedua, yaitu 3.1.1 ini. Dan juga selanjutnya ada di subbab 3.3 juga 3.3.1. Nah, karena ini kan untuk penomoran heading 3 yang pertama,
Jadi kita bisa menggunakan menu heading 3 langsung, lalu kita pilih menu update heading 3 to match selection, karena ini penamaan heading 3 yang pertama ya. Kalau misalnya terus selanjutnya otomatis harus kita buat create a style terlebih dahulu. Jadi pertama untuk subbab yang kedua yang 3.1.1 ini kita blok terlebih dahulu. Kemudian kita pilih menu heading 3, kemudian kita klik kanan, lalu kita pilih menu update heading 3 to match selection. Nanti otomatis untuk subbab 3.1.1 sudah memiliki heading 3. Untuk 3.1.2 sama seperti tadi, kita blok terlebih dahulu, kemudian kita pilih menu heading 3. Nah, untuk subbab 3.3.1 ini kan udah memiliki bab yang berbeda sama subbab 3.1.1. Nah, oleh karena itu untuk subbab yang ini kita perlu membuat style yang baru, yaitu sama seperti saat membuat subbab tadi. Kita pilih menu, kita blok terlebih dahulu, kemudian kita pilih menu create a style. Kemudian ini untuk penamaannya saya beri penamaan subbab 3.3. Lalu pertama kita modify dulu. Nah, karena untuk subbab yang kedua ini kan menggunakan style heading 3, jadi style based on nya perlu kita ubah menjadi heading 3. Terus kita klik OK. Nah, nanti 3.3.1 ini sudah memiliki heading 3 dan penomorannya tidak akan tetap sama seperti saat belum kita beri heading. Lalu untuk 3.3.2 hanya perlu kita blok, kemudian kita pilih penomoran yang tadi ya, subbab 3.3. Nah, otomatis ini nanti akan sudah terdapat heading 3 di subbab 3.3.2. Untuk bab 4 ini tidak memiliki subbab ya, jadi tidak perlu kita beri heading 3, sama juga seperti bab 1, bab 5, dan juga daftar pustaka. Nah, untuk mengecek apakah semua bab dan juga subbab telah kita beri heading, kita bisa menekan tombol Ctrl F untuk memunculkan menu navigation. Lalu kita pilih di menu heading sini. Ini kan sudah terlihat, sudah terbentuk untuk heading tiap bab dan juga subbabnya. Ini kan kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, lalu subbab 1.3, subbab 2.6, juga subbab yang kedua seperti 3.3.1, 3.1.1. Nah, setelah kita cek di navigation kan semuanya sudah memiliki heading masing-masing untuk tiap bab dan juga tiap subbabnya. Langkah selanjutnya adalah kita memberi halaman pada setiap halaman. Untuk memberi halaman, langkah pertama adalah kita kembali ke page yang paling awal pada bab kata pengantar ini ya. Untuk memberi nomor halaman, kita pergi ke menu insert, kemudian kita pilih menu page number. Lalu kalau misalnya kita ingin memberi halaman pada atas kertas, kita bisa memilih menu top of page ini, tapi karena saya ingin memberi halaman pada bagian bawah kertas, saya memilih menu bottom of page. Kemudian saya pilih untuk penomoran yang ada di paling pojok kanan bawah. Kalau ini kan untuk di bawah, tengah, dan ini untuk pojok kiri bawah. Saya pilih yang untuk penomoran di pojok kanan bawah. Nah, nanti otomatis tiap halaman akan mempunyai nomor halamannya masing-masing. Nah, tapi biasanya untuk pada kata pengantar dan juga daftar isi biasanya memerlukan penomoran dengan menggunakan angka Romawi. Cara mengubahnya adalah kita masuk ke menu page number, kemudian kita pilih menu format page number. Sini kan terlihat number formatnya masih menggunakan angka 1, 2, 3 bilangan asli. Nah, untuk itu kita pilih untuk number format yang menggunakan angka Romawi. Lalu start at-nya kita ubah menjadi start at angka Romawi 1, kemudian kita klik OK. Nah, nanti otomatis tiap halaman akan menggunakan penomoran menggunakan angka Romawi.
Nah, tapi untuk bab 1 dan seterusnya kita kan membutuhkan penomoran halaman menggunakan bilangan asli. Berarti untuk kata pengantar dan daftar isi perlu dipisah dengan bab 1 pendahuluannya. Caranya adalah kita pergi ke menu daftar isi. Daftar isi ini kan ada di sebelumnya bab 1 pendahuluan. Lalu kita enter 3 kali dulu. Setelah itu kita masuk ke menu layout, kemudian masuk ke menu break sini, dan kita pilih menu next page. Jadi supaya page antara daftar isi dan bab 1 pendahuluan seterusnya itu akan terpisah. Jadi setelah itu kan ada kertas kosong ini bisa dihapus saja terlebih dahulu. Nah, kita lihat ini kan penomoran untuk daftar isi itu kan nomor halamannya adalah angka Romawi 2, sedangkan untuk bab 1 pendahuluan ini nanti nomornya akan menjadi angka Romawi 1 karena kembali ke awal setelah daftar isi dan bab 1 seterusnya dipisah. Nah, karena kita ingin untuk bab 1 dan seterusnya menggunakan bilangan asli, kita klik dulu nomor halamannya, kemudian kita kembali ke menu page number. Kita pilih menu format page number, dan nomor formatnya kita pilih yang menggunakan bilangan asli 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian kita klik OK. Nah, otomatis nanti untuk bab 1 dan seterusnya akan menggunakan nomor halaman dengan menggunakan bilangan asli seperti angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan seterusnya. Tapi kalau kita lihat di daftar isi dan juga kata pengantar tetap menggunakan nomor halaman menggunakan angka Romawi. Nah, langkah terakhir adalah memberi daftar isi yang berisi halaman-halaman tiap subbab dan bab. Cara untuk memberi daftar isi adalah kita pergi ke menu reference, kemudian kita pilih menu table of contents. Nah, ini untuk daftar isinya kita bisa pilih menu yang automatic table 1, automatic table 2, atau manual tab. Tapi karena saya ingin memilih untuk yang automatic table 1, kemudian kita klik menu automatic table 1 ini. Nah, nanti secara otomatis daftar isi akan terbuat seperti ini. Ini untuk konteks yang bisa kita hapus. Nah, udah sesuaikan tadi untuk kata pengantar memiliki halaman 1 angka Romawi, daftar isi memiliki halaman angka 2 Romawi, dan untuk bab 1 seterusnya akan menggunakan penomoran dengan angka bilangan asli. Nah, itulah cara untuk membuat daftar isi secara otomatis. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bahtiar Rizky Alamsyah, NRP 5026211020 dari kelas Konsep Sistem Informasi E, Departemen Sistem Informasi, Institut Teknologi 10 November. Di video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat surat undangan menggunakan fitur mail merge pada aplikasi Microsoft Word. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama yaitu kita buat daftar penerima undangannya terlebih dahulu di aplikasi Microsoft Excel. Sebelumnya di sini saya sudah membuat daftar penerima undangannya yang terdiri dari 3 kolom yaitu salutation, nama, dan alamat. Dan di sini saya membuat 50 list nama. Jika sudah, kita save. Lalu kita buka Microsoft Word. Di sini saya sudah membuat format undangannya terlebih dahulu. Dan di sini terdapat garis yang nantinya akan diubah menjadi salutation dan nama. Di sini akan diubah menjadi alamat, dan di sini akan diubah menjadi salutation dan nama juga. Langkah selanjutnya yaitu kita klik Mailing, kemudian klik Start Mail Merge, kemudian klik Step by Step Mail Merge Wizard. Kemudian di sini kita klik Letter, kemudian kita klik Next, dan kita klik Use the current document, dan klik Next. Kemudian klik Use an existing list, kemudian di sini kita klik Browse. Lalu kita masukkan dokumen yang berisi nama penerima undangan tadi.
lalu kita klik open, klik OK. Di sini akan muncul daftar tadi. Kita klik OK. Jika sudah, kita mengganti garis ini menjadi salutation dan nama. Caranya yaitu kita blok garisnya terlebih dahulu, lalu kita klik insert merge fill, kemudian klik salutation, spasi, kita klik insert merge fill lagi, kita klik nama. Lalu di sini juga kita blok, kita ganti dengan alamat. Caranya itu sama, yaitu kita klik insert merge fill dan klik alamat. Dan garis di sini juga kita blok, kita ganti dengan salutation spasi nama. Jika langkah tersebut sudah, maka kita lihat hasilnya dengan cara kita klik preview result. Di sini otomatis akan berubah sesuai dengan daftar yang kita buat tadi. Kita dapat mengeceknya halaman per halaman. Di sini otomatis akan berubah sesuai daftar tadi. Jika sudah, kita klik finish and merge. Kemudian klik edit individual document. Dan klik all. Oke. Di sini akan membuat dokumen baru yang berisi format undangan tadi dan sudah berisi dengan alamat sesuai dengan daftar yang sudah kita buat tadi. Dan di sini akan muncul 50 halaman sesuai list tadi. Kemudian jika sudah, kita klik save. Dan kita pilih lokasi dokumen yang akan kita simpan nanti. Kemudian kita ubah namanya menjadi surat undangan. Dan kita save. Jika sudah, kita dapat close Word. Lalu kita buka surat undangan yang sudah jadi tadi. Nah, di sini sudah sesuai sebanyak 50 halaman. Jika sudah, kita langsung dapat ngeprint. Sekian video yang saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayatul Rahul Pemini. Saya akan membagikan tutorial untuk membuat CV. Pertama, saya mendownload template-nya di web templates.com. Ini yang perlu diedit supaya bisa mengedit. Nanti itu dengan foto Anda. Ubah shape dan ukuran menjadi lingkaran sempurna.
dengan isi nama lengkap. Untuk profile, Anda bisa mengisi dengan data diri Anda, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat rumah, dan lain-lain. Untuk kontak atau nomor telepon, isikan sesuai dengan telepon yang bisa dihubungi. Lalu kedua, kita bisa melalui dengan LinkedIn jika Anda tidak mempunyai website. Dan yang ketiga adalah email. Anda bisa mengisi dengan hobi Anda, dan usahakan mengisi hobi yang sesuai dan menunjang prospek keterimaan Anda untuk bekerja. Kemudian edukasi, yaitu riwayat sekolah. Di sini saya mengisi dari jenjang yang mendasar, yaitu SD. Kemudian work experience adalah pengalaman kalian bekerja atau magang.
Lalu di sini untuk skills itu isikan dengan kemampuan yang Anda punyai, entah itu soft skill atau hard skill. Di kanan, Baiklah, di sini saya akan menampilkan cara membuat buku dengan tipe nomor halaman yang berbeda, sesuai dengan kriteria pada kompetensi 4. Di sini saya mengambil contoh sebuah replika dari tulisan yang pernah saya buat sendiri untuk memenuhi kebutuhan halamannya. Akan tetapi dalam penjabaran kali ini akan menampilkan cara pembuatan halaman sesuai dengan standarisasi buku pada umumnya. Dan untuk tutorialnya langsung kita lihat saja. Baik, di sini sudah terlihat tulisan yang terdiri dari beberapa halaman, dan di sini kita akan membuat nomor halaman dengan format penomoran yang berbeda. Dikarenakan kita akan membagi menjadi dua jenis format nomor, yang mana angka Romawi dan angka biasa tentunya, terlebih dahulu kita akan membagi halaman ini menjadi beberapa section. Kita dapat mengarahkan kursor ke bagian atas atau bagian bawah halaman, lalu tekan klik kanan, kemudian pilih Edit Header, atau kita bisa klik 2 kali agar lebih cepat. Di sini terlihat kalau semua halaman masih terkelompok ke dalam satu section atau masih ditulis hanya dengan tulisan header. Oleh karena itu, untuk membaginya, kita dapat close edit header terlebih dahulu, kemudian tempatkan kursor pada bagian paling kiri atas halaman. Selanjutnya kita masuk kolom layout, kemudian masuk ke menu break. Nah, untuk membagi section, kita pilih next page. Di sini kita bisa lihat kalau section telah dibagi menjadi 2. Di bagian kanan terdapat bacaan same as previous, yang mana artinya format penomoran pada section ini akan mengikuti format penomoran pada section sebelumnya. Dikarenakan kita akan membuat setiap section memiliki format yang berbeda, kita matikan same as previous-nya dengan cara klik link to previous, serta jangan lupa untuk mematikan yang bagian footer-nya. Dalam tulisan ini kita akan membagi menjadi 3 section, di mana section pertama berisi cover tanpa diberi penomoran. Section kedua akan berisi kata pengantar, pengantar materi serta quotes yang diberi dengan halaman angka Romawi.
Dan yang terakhir, section ketiga berisi substansial isi dari tulisan ini dengan format penomoran angka biasa. Oleh karena itu, kita lakukan hal yang sama pada halaman ini untuk mengubah menjadi section 3. Setelah diubah menjadi 3 section, maka kita kembali ke atas. Untuk section 1, kita tidak akan merubah apapun karena pada section ini hanya berisi cover tanpa nomor halaman. Selanjutnya, kita langsung masuk saja ke section 2. Untuk menciptakan nomor halaman, kita langsung saja edit header pada halaman pertama di section ini, kemudian masuk ke bagian page number. Di sini terdapat variasi posisi nomor halaman yang bisa kita gunakan. Ada top of page untuk membuat halaman dengan nomor di bagian atas. Namun saya menggunakan bottom of page untuk bagian section 1. Maka bisa kita lihat bahwa halaman pada section 1 ini telah memiliki penomoran. Untuk mengubah formatnya menjadi angka Romawi, kita dapat klik page number, lalu kemudian pilih format page number, dan pilih sesuai dengan yang kita inginkan. Namun pada video ini saya memilih angka Romawi, kemudian kita klik OK. Nah, bisa dilihat bahwa penomoran section 2 sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke section 3. Pada umumnya, buku terdiri atas beberapa bab. Dan biasanya di halaman pertama pada babnya berisi cover tanpa ada penomoran, ataupun dengan posisi penomoran yang berbeda dengan halaman setelahnya. Di tulisan ini saya akan membedakan cover halaman dengan isi dari babnya, dengan memberikan nomor pada bagian bawah untuk cover bab dan bagian atas untuk isi dari babnya. Untuk itu kita edit header, kemudian tekan different first page dengan tujuan membedakan halaman pertama section ini dengan halaman setelahnya. Untuk penomoran cover bab, saya akan membuat pada bagian bawah halaman. Caranya sama seperti pada section 2 sebelumnya, kita masuk ke page number, kemudian di sini saya pilih bottom of page dan saya memilih yang penomoran di tengah. Jika kita menekan different first page, maka halaman yang muncul hanya akan berada pada halaman pertama. Maka untuk memunculkan halaman setelahnya, kita klik halaman berikutnya, lalu dengan cara yang sama kita klik page number. Dan di sini saya pilih top of page supaya berbeda dari cover babnya. Dan penomorannya akan bersambung sesuai dengan halaman sebelumnya pada section yang sama. Sedikit tambahan, sebuah buku umumnya terdiri dari banyak bab. Dan untuk membedakan cover bab dengan isinya, maka kita perlu membuat section pada setiap cover babnya. Pada section bab pertama, kita pilih option Start At, lalu mengisi angka 1. Tetapi pada page numbering yang kita gunakan untuk section pada bab selanjutnya menggunakan Continue from Previous Page, agar halaman pada section di bab berikutnya mengikuti section bab sebelumnya. Mungkin sekian dari tutorial saya, terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Derajat Arum Puspito, NRP 50262611035. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat header dan footer yang berbeda di setiap halaman ganjil dan genap. Oke, yang pertama untuk halaman ganjilnya, saya akan double klik di halaman paling atas. Saya klik header dan footer. Saya klik different out and even page. Saya klik page number. Saya pilih current position. Saya pilih yang ini. Ya, seperti ini. Untuk halaman genapnya, saya akan menuju ke halaman 2. Lalu saya akan melakukan hal yang sama. Oke. Untuk halaman selanjutnya akan seperti ini. Untuk footernya, saya akan menuliskan kata. Jadi saya klik footer, saya pilih yang ini. Saya akan menuliskan Senin. Untuk halaman genapnya, kan Selasa. Oke. Ya. Jadi untuk halaman-halaman selanjutnya akan berurut. Senin, Selasa, Senin, Selasa. Oke, jadi untuk kata atau kalimat itu akan berulang di Senin, Selasa.
Tapi kalau untuk angka, dia akan berurutan 1, 2, 4 gitu. Dan ini terserah ya, mau angka diputar atau kebalikannya, itu terserah. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.